Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, kali ini saya mencoba untuk kepo terhadap pihak ketiga. Saya ingin tahu apa yang dia pikirkan terhadap diri kamu, atau memang apa yang dia pikirkan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Saya ingin tahu saja, guys, apa yang dia pikirkan untuk saat ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu. Informasi di video ini, guys, saya hanya ingin tahu saja apa yang dia pikirkan. Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Situasi apa? Muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti terhadap energi yang sedang dia pikirkan. Pertama, seseorang yang berdampingan terhadap diri dia, mungkin bisa saja seseorang tersebut merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini bisa saja berupa dari materi, kekuasaan ini bisa saja berupa dari situasi pekerjaan. Kalau saya mengambil dari sisi materi, kemungkinan pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu, untuk saat ini dia berpikiran untuk menguras dan mengambil seluruh materi yang ada dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kalau saya memutarbalikkan omongan saya ataupun pembicaraan saya, kemungkinan manusia yang telah meninggalkan diri kamu tega menghadirkan pihak lain karena memang dia berpikiran ada materi yang ingin dia ambil dari seseorang yang berusaha dekat terhadap diri dia. Istilahnya, ketika diri dia bersama dengan diri kamu, dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dia tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasimu. Kalaupun dia mendapatkan, kemungkinan tidak sesuai dengan harapan dia, paling hanya 65% ataupun 75%. Nah, kalau sisi dari arti kedua, kemunculan kartu Knight of Wands ini terhadap pihak ketiga yang sedang dia pikirkan, kemungkinan seseorang yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini, ada suatu permainan
yang sedang dipermainkan, di mana permainan itu bisa saja suatu kelicikan atau memang ada situasi permainan berupa pertengkaran. Karena kemunculan kartu Knight of Wands ini, kalau saya mengkaitkan terhadap kata pertengkaran, seseorang itu selalu memberikan aura negatif terhadap orang yang berada di sekelilingnya. Nah, kemunculan kartu yang saya pegang ini ada dua faktor, ada dua sisi. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan seseorang yang hobi membuat situasi menjadi berantakan. Kartu selanjutnya, King of Pentacles. Kemunculan kartu King of Pentacles, di mana kamu melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, seseorang yang sedang menaiki kuda. Bisa dikategorikan seseorang yang menaiki kuda ini memiliki materi yang sangat berlimpah. Apakah dari pihak manusia yang telah meninggalkan diri kamu, atau memang dari pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu? Kalau saya menarik kata Pentacles, untuk saat ini, ketika diri saya yang ingin tahu apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga tersebut, kemungkinan orang yang berdampingan terhadap diri dia, suatu seseorang yang bisa membuat diri dia mendapatkan suatu keuntungan, suatu keberuntungan, suatu kebahagiaan, ataupun suatu kemakmuran. Ini dia guys. Dia berpikiran, wow, luar biasa orang yang berdampingan terhadap diri saya ini. Materinya sangat makmur. Ini yang diincar. Kartu selanjutnya, muncul kartu The Chariot, di mana ketika diri dia sudah mendapatkan seseorang yang memiliki suatu kemakmuran, memunculkan suatu pertengkaran terhadap diri kamu. Suatu pertengkaran yang kamu terima, di mana pertengkaran tersebut harus bisa satu energi di sini memilih satu pilihan. Apakah energi tersebut bertahan terhadap energi lamanya atau memang akan pergi terhadap energi baru. Ketika satu energi ini pergi kepada energi yang baru, justru diri kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kartu The Chariot ini sangat luar biasa terhadap pihak ketiga. Sudah mendapatkan seseorang yang penuh dengan kemakmuran, dia pun mendapatkan suatu keberuntungan yang luar biasa. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, terhadap sisi negatif, kemungkinan kalau saya menarik dari kartu Knight of Wands, dari sisi negatif guys, akan muncul suatu perselisihan, di mana perselisihan tersebut bukan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, tetapi pihak ketiga akan mendapatkan situasi perdebatan ataupun situasi perselisihan di luar dari circle dia. Karena ada beberapa orang yang saya lihat di sini tidak menyukai hubungan yang dia jalankan. Mungkin kamu melihatnya bahagia dan akan memiliki suatu ikatan, ataupun kalaupun memang dia memiliki ikatan berupa pernikahan dan sedang menunggu seorang anak, kemungkinan itu tidak akan bertahan. Kenapa saya mengatakan? Karena kartu King of Pentacles ini menggambarkan situasi dia hanya materi yang berjalan. Di luar dari materi itu mungkin akan memunculkan suatu pertengkaran guys. Kartu selanjutnya bagaimana?
muncul kartu Three of Wands. Seperti apa yang saya katakan tadi, akan memunculkan suatu pertengkaran di mana pertengkaran tersebut akan membuat seseorang pergi. Akan membuat seseorang mengambil satu pilihan, baik hitam ataupun putih, dia akan pergi nih. Saya tidak tahu siapa yang akan pergi. Apakah manusia yang meninggalkan diri kamu, atau memang pihak ketiganya akan pergi. Akan ada satu momen yang membuat satu orang pergi. Kartu selanjutnya, Price of the Discs. Satu pilihan yang membuat diri dia harus bisa pergi, karena memang diri dia akan menyadarin bahwasannya selama ini apa yang dia jalankan, karena memang diri dia dikuasain dan sedang dikendalikan. Jadi ibaratnya dia menjalankan situasi kehidupan tersebut karena memang situasinya di luar dari kapasitas pemikiran dia. Saya tidak tahu ini apakah ini terletak di dalam energi pihak ketiga dia, atau memang dari energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kartu selanjutnya, The Tower, guys. Berusaha keluar dari seseorang yang mengendalikan diri dia, karena memang diri dia akan menyadari bahwasannya kehancuran akan tiba terhadap diri dia. Dari rasa kehancuran tersebut, dia akan berusaha untuk membangun secara perlahan-lahan berupa pondasi, di mana pondasi tersebut untuk membuat diri dia memiliki suatu kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan, tetapi dari sisi materi juga berupa kemakmuran. Akan ada situasi yang membuat satu energi akan menyadari situasi yang dia terima. Kartu selanjutnya, Page of Wands, Page of Pentacles. Akan timbul kembali satu energi yang akan memiliki satu koin, di mana satu koin yang kamu lihat terhadap kartu yang saya pegang ini tidak bisa dibanggakan kembali dan tidak bisa untuk dikendalikan kembali. Berarti materi dan materi yang berbicara, karena hubungan mereka pun berdasarkan dari hubungan pertengkaran yang telah merebut kebahagiaan pihak lain. Kartu selanjutnya, muncul kartu ini. Tangan seseorang memegang tongkat. Kalau saya menarik dari sisi tongkatnya, kemungkinan ada satu energi yang ingin mempertahankan hubungan dia, tetapi satu energi lagi ingin keluar dari hubungan tersebut, karena dia akan menyadari hubungan tersebut hanya bisa membuat diri dia suatu kehancuran. Kartu selanjutnya, guys, muncul satu masalah, di mana masalah ini sudah disusun dan sudah direncanakan oleh satu energi. Kartu selanjutnya, muncul kartu Nine of Cups. Satu cawan dipegang kedua tangan. Satu masalah akan menimbulkan suatu keberuntungan, di mana keberuntungan tersebut membuat pihak ketiganya bahagia. Karena ketika masalah itu muncul, dia sudah berpikiran, materi lo sudah gue ambil, materi lo sudah saya dapatkan, jadi kalau lo mau pergi silakan.
Ini yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga dia. Kartu selanjutnya muncul kartu Nine of Wands. Ada satu energi yang akan mendapatkan suatu beban, di mana beban tersebut membuat pemikiran dia semakin hari semakin kacau. Kartu selanjutnya guys, muncul kartu Ace of Cups. Dari beban ataupun pemikiran yang akan membuat diri dia kacau, justru di sisi lain dia akan bergerak dari situasi tersebut untuk memulai dari nol. Kartu selanjutnya guys, muncul kartu Seven of Clubs. Seseorang yang ingin bahagia tetapi kebahagiaan tersebut tidak dia terima karena memang dari perbuatan kebodohan dia, di mana kebodohan dia, seseorang yang pernah menyayangi dia, dia tinggalkan dan dia lebih memilih pihak lain, di mana pihak lain tersebut hanya untuk mempermainkan diri dia dari sisi materi saja. Kartu terakhir bagaimana guys? Muncul kartu The Death. Hubungan mereka akan mati secara otomatis karena memang hubungan mereka merupakan hubungan kotor. Saya tidak tahu hubungan tersebut akan mati secepatnya atau memang dalam waktu lambat. Setidaknya kartu yang berzodiak Scorpio ini sudah cukup jelas muncul kartu The Death yang akan membuat hubungan mereka mati. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.